Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas dua komponen penting dalam komputer, yaitu RAM dan ROM. Random Access Memory, atau disebut dengan RAM, merupakan salah satu komponen penting dalam komputer dan smartphone yang berperan besar terhadap kecepatan kinerja perangkat. RAM digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang dijalankan oleh CPU. Artinya, semua proses yang sedang aktif seperti membuka aplikasi, bermain game, atau mengedit dokumen disimpan sementara di RAM agar bisa diakses lebih cepat. Namun, data dalam RAM akan hilang ketika komputer dimatikan karena sifatnya volatil memori. Karakteristik RAM, kecepatan tinggi. RAM memungkinkan prosesor mengakses data jauh lebih cepat dibandingkan penyimpanan seperti hard disk. Akses acak, random access. CPU bisa langsung mengakses lokasi data manapun di RAM tanpa harus berurutan. Volatil memori. Semua data hilang saat daya dimatikan. Kapasitas terbatas. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa dijalankan bersamaan tanpa lag. Bentuk fisik modular, biasanya berupa kepingan kecil yang dipasang di motherboard komputer atau laptop. Metode dan jenis RAM. RAM bekerja dengan akses acak, artinya prosesor dapat langsung membaca atau menulis data ke lokasi manapun di dalam RAM tanpa urutan tertentu. Ada dua, yaitu static RAM, menyimpan data menggunakan flip-flop dan tidak perlu disegarkan terus-menerus, sehingga lebih cepat, tapi mahal dan biasanya digunakan untuk cache. Dynamic RAM, menyimpan data menggunakan kapasitor perlu disegarkan secara berkala. Lebih lambat tapi lebih murah dan umum digunakan sebagai memori utama komputer. Satuan kapasitas RAM. Kapasitas RAM diukur dalam byte. 1 GB sama dengan 1024 MB. 1 MB sama dengan 1024 KB. Contoh kapasitas RAM. Jenis perangkat kapasitas RAM umum. Smartphone entry level 2 GB sampai 4 GB. Smartphone mid range 6 GB sampai 8 GB. Laptop standar 8 GB sampai 16 GB. PC gaming atau workstation 32 GB sampai 64 GB atau lebih. Pengaruh kapasitas RAM. Kecil 2-4 GB hanya mampu menjalankan aplikasi ringan seperti browsing, dokumen. Sedang 8-16 GB cocok untuk multitasking dan aplikasi menengah, editing ringan, dan game biasa. Besar 32 GB ke atas digunakan untuk pekerjaan berat, rendering, desain 3D, pemrograman besar, dan game modern. Itulah penjelasan mengenai Random Access Memory. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ROM. Apa itu ROM? Read Only Memory, atau disebut dengan ROM. ROM digunakan untuk menyimpan instruksi permanen seperti program dasar untuk menyalakan komputer yang disebut BIOS, Basic Input Output System. Berbeda dengan RAM, data pada ROM tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. ROM bersifat permanen non-volatil, hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis ulang dengan mudah. ROM biasanya berisi sebuah firmware. Firmware ini sebenarnya adalah sekumpulan program yang ditanamkan ke dalam mekanisme perangkat keras komputer. ROM biasanya kita dapat jumpai dalam produk-produk umum seperti CD-ROM, CDR, dan CDRW. Metode ROM. ROM menggunakan metode sekuensial terurut saat membaca data, karena data diatur dalam urutan tertentu. Terdapat beberapa jenis ROM seperti PROM, EPROM, dan EEPROM, yang bisa diprogram atau dihapus dengan metode tertentu seperti sinar UV atau listrik. RAM juga bisa digunakan dalam proses startup komputer. Penyimpanannya bersifat permanen, tidak seperti RAM yang begitu kehilangan daya, dia langsung hilang semua datanya. Itulah tadi penjelasan tentang RAM dan ROM beserta karakteristik dan metodenya. Sekian video saya, terima kasih yang sudah menonton.